Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gusmin Cendekia Channel. Apa kabar semuanya? Admin doakan semoga yang menonton channel ini dalam keadaan sehat dan bisa belajar bersama membuat aplikasi e-voting. Di sini saya akan membagikan aplikasi e-voting versi terbaru yang sudah saya kembangkan. Ini tampilan awalnya. Sebelum masuk ke pembahasan aplikasi ini, silakan klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like-nya dan share ya. Sebelumnya di sini saya menggunakan SAM Control Panel versi 3.2.2 ya, dimana PHP-nya versi 5.6 ya. Jadi sebelum lanjut, kalau misalnya versi SAM-nya berbeda, kalau misalnya dalam nanti menginstal aplikasi ini ada kegagalan koneksi atau apa, coba silakan diganti ke SAM yang sama dulu yang saya gunakan ini ya, dengan versi yang sama. Oke. Di sini tampilan awal saya buat seperti ini. Ini ada permintaan request ya dari Institut Teknologi Yogyakarta. Di sini sebelum login ini ada menu untuk melihat hasil suara sementara. Jadi pemilih itu bisa melihat hasil suara sementara. Kita lihat ya halamannya. Oke, di sini ada dua pemilihan. Jadi aplikasi ini untuk dua pemilihan. Jadi pemilihan pertama itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Di sini ada grafiknya ya. Kemudian ada statistik pemilih. Jadi biar lihat berapa yang sudah memilih dan berapa yang belum memilih. Di sini bisa kelihatan ada statistiknya. Kemudian hasil kedua, pemilihan kedua ini pemilihan Kasema ya, Senat. Ini juga ada, jadi bisa dilihat. Nah, bagi kalian yang mau pakai aplikasi ini tetapi hanya pemilihannya hanya satu saja, gimana? Oh, bisa dihilangkan ya di codingnya, sangat mudah sekali. Kemudian kalau misalnya kita kembali lihat lagi, kita nggak mau menampilkan hasil suara misalnya untuk pemilih, biar misalnya KPU-nya aja ya yang memilih atau MPK-nya saja yang bisa memilih kalau di tingkat madrasah atau sekolah, itu bisa. Oke. Kemudian kita masuk ke login ya. Login di sini, ini kalau di aplikasi sebelumnya itu kalau kita memasukkan username yang berbeda tapi passwordnya sama, itu masuknya tetap sama di satu akun. Misalnya peserta 1 passwordnya 123, kemudian peserta 2 passwordnya juga 123. Ini peserta 2 nggak bisa masuk ya. Atau kalau bisa masuk dengan NIM yang berbeda, itu terdeteksinya di peserta 1. Jadi kali ini akan betul-betul melihat NIM dan password ya, melihat kecocokannya. Ya, jadi di sini saya buatkan satu tabel NIM dan kode aksesnya. Ya, kita lihat, kita masukkan di sini NIM-nya admin, kode aksesnya 123 gitu ya. Nanti bisa dicoba berbeda apakah bisa atau tidak untuk login ini ya, silahkan dites. Kita masuk di sini. Oke. Jadi nanti kalau misalnya gagal atau username atau NIM dan passwordnya tidak sesuai, ketika ke login nanti dia akan kembali ke halaman home yang tadi, yang awal tadi ya. Jadi kalau berhasil dia masuk ke sini. Oke. Di sini di beranda sini ada pemilihan pertama untuk di admin ya, sebagai administrator. Cuman kalau di user ini nggak muncul ya pilihan pertamanya, pilihan keduanya nggak. Jadi ketika sudah login dia langsung diarahkan ke pemilihan yang pertama. Oke, kita langsung coba saja. Di sini saya buatkan input data paslon ya, input data paslon 2, dan di sini untuk mengupload DPT, di sini saya tambahkan upload DPT-nya ada template-nya di sini. Jadi bisa downloadnya dari sini. Sebenarnya kalau nggak dibuatkan juga di aplikasi yang sudah saya share nanti itu ada Excel-nya gitu ya, kan bisa ambil dari sini format template-nya. Jadi ini bisa di-download. Oke. Nah, kita mulai dari upload DPT dulu ya. Nah, format Excel-nya ini ya, jadi ada NIM, ada kode akses, nama mahasiswa ya, statusnya ya belum memilih, kemudian waktu level. Nah, kalau yang yang ini dua pemilihan itu kita tambahkan dua tabel ya. Jadi ini kita tambahkan dua tabel seperti ini ya. Jadi ini status 2 dan waktu 2 ya. Jadi
seperti ini. Kita lihat di database ya. Ya, ini status 2 dan waktu 2. Ini untuk 2 pemilihan. Ya, formatnya. Cuman oke, jadi itu ya. Saya simpan di sini. Ini untuk 2 pemilihan. Kalau satu pemilihan ini nanti dihapus saja ya. Yang satu pemilihan ini nanti dihapus saja 2 kolom ini. Tapi yang 2 pemilihan, nah ini begini ya contohnya. Oke, ini name, kode akses. Nah, kode aksesnya nanti bisa diisi sekalian di sini. Jadi sekali upload ya. Kalau aplikasi sebelumnya kan ada tombol buat akses di sini, dan itu pun membuatnya satu persatu. Kalau mau membuat massal, kita harus nguploadnya langsung manual di sini. Ada tabel akses yang di sini sudah saya hilangkan. Kita coba upload ya di sini. Kita coba upload. Nah, ini status memilih yang pertama ini ya. Oh, ternyata masih ada kekurangan ya. Ini status yang belum memilih untuk pemilihan yang pertama ya. Dan data yang sudah memilih ini pun data DPT yang sudah memilih di pilihan pertama. Oke, jadi di pemilihan kedua ini belum saya tambahkan. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Nanti bisa menambahkan sendiri ya. Ya sudah terlanjur saya buatkan di sini video tutorialnya. Kita coba upload choose file ya. Saya ambil dulu datanya. Tdocs. Ini datanya ya. Kita upload. Oke, 6 data berhasil ya. Kita lihat di sini ada 6 ya. Oke. Kita lihat datanya, kita refresh di sini. Oh, nggak masuk ya. Kita lihat di sini dulu. Berikutnya kita masuk ke input data paslon saja ya. Oke, kita ke input data paslon. Upload DPT-nya nanti kita perbaikin dulu ya. Ke data paslon kita inputkan sembarangan seperti ini. Nama calon ketua misalnya gini. Foto ketua kita ambil. Kita ambil yang mana ya? Sini aja lah. Oke. Nah, untuk wakil ini tidak wajib ya, tidak wajib diisi. Kalau memang nggak ada wakil, ini nggak perlu diisi ya. Kalau yang sebelumnya ini wajib diisi meskipun nggak ada wakil. Oke, foto wakil juga nggak wajib. Langsung ke visi misi, misalnya visi 1, nomor paslon 1. Kita inputkan. Misalnya di sini nama wakilnya saya tulis juga. Oke. Kita input. Oke, sudah satu. Kita coba lihat di beranda sini. Ya, sudah ada. Ini karena harus ada 2 ya. Ada 2, wakil dan ketua dan wakil. Nah, untuk menghilangkan wakilnya bagi yang nggak ada wakil, itu masuk ke di sini ya. Ke indeks ya. Indeks. Nah, di sini kita lihat di dalam folder sistem ya, di dalam folder sistem indeks untuk pemilihan pertama. Nanti pilihan kedua di vote 2 ya. Oke, kita hilangkan di sini. Di bawah dimulai baris ke 192 di sini. Nah, ini untuk ketua, ini yang gambar 1. Untuk wakil ini gambar yang kedua. Nah, ini bisa kita hapus barisnya atau kita berikan komentar seperti ini. Nih. Gitu ya. Bisa dihapus saja, langsung dihapus satu baris ini bisa ya. Jadi ini saya berikan komentar saja. Kalau misalnya mau dipakai lagi itu tinggal ngilangin komentarnya. Nah, ini ya sudah hilang. Tapi di sini kan nggak rata ya. Jadi kita perlu menghilangkan nama wakilnya juga ya. Nama wakilnya di sini kalau nggak pakai, kita pakai gini lagi. Nama wakilnya. Oke, kita tutup seperti ini. Oke. Kemudian di TD ini kita tambahkan TD cool span 2 ya, agar dia lebarnya sama dengan kolom yang nomor paslon di sini 1 ya. Jadi dia beda melebar, kita tambahkan TD cool span ya. Kemudian yang sama juga untuk nama paslon, kita tambahkan di sini juga TD cool span ya. Oke. Kita simpan, kemudian kita refresh di sini. Nah, ini ya. Nah, ini bagi yang tidak pakai wakil. Oke, visi misinya tidak tampil. Kita lihat apakah terupload tadi gambarnya.
gambarnya tidak terupload ya. Kita lihat di foldernya apakah terupload juga. Kalau nggak terupload ini kayaknya masih belum sempurna juga ini ya. Kita lihat di image, bukan di foto ya. Oh, fotonya juga nggak masuk. Kita upload manual saja bisa juga, nggak apa-apa ya. Kita pindahkan foldernya, misalnya ini visi 1 ya. Kita pindahkan di sini visi 1. Kemudian di sini kita edit di gambar 3. Di sini kita beri namanya visi 1 dot, ini JPEG atau PNG ya, PNG dot PNG. Oke, kita refresh. Oke ya, manual aja lah ya, sambil saya lengkapin ya, karena aplikasi ini masih terus dikembangkan. Yang tadinya ini belum ada visi misi, ini ditambahkan visi misinya. Oke, input data paslon 2 juga sama tadi ya. Kita coba deh ya, kita coba foto ketua, kita ambil foto 2. Ini untuk pilihan yang kedua ya. Nah, wakilnya kita nggak usah, visi misinya kita ambil. Oke, nomor paslonnya 1 ya, karena untuk pilihan kedua. Kita inputkan. Oke, kita cek di database-nya, data paslon 2. Oke, ini visi misinya juga belum masuk. Oke, pemilihan kedua. Nah, pemilihan kedua ini sudah tanpa wakil ya, tanpa wakil. Oke. Hasil suara di sini ini hanya hasil suara saja ya, beda yang di awal tadi ya. Ya, ini sih kita perbaikin dulu untuk upload DPT-nya. Select aksi. Nah, di sini ya. Nah, udah bisa ya. Oke, salah edit tadi ya, salah edit file. Yang ini salah edit file ya. Ini saya kembalikan dulu ke semula ya, karena ini hanya untuk satu paslon. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, ini status 2, status 3 nya saya hilangkan. Oke, ini statusnya sudah ya. Cuman statusnya di sini status 2 dan 3-nya, status 2 dan waktu 2-nya nggak kelihatan ya. Ini BT-BT-nya belum milih. Oke, untuk paslon nantilah kita benerin ya. Oke, kita coba memilih, kita coba login sebagai pemilih dulu ya. Kita lihat, kita coba pakai ini ya. Oke, ini passwordnya tadi Novi ya. Kita log out, kita login sebagai DPT. Oke, masuk. Oke. Nah, di sini sebagai pemilih, ketika pemilih login, di sini ada halaman beranda ya, halaman pemilihan ya. Di sini halaman pemilihan keduanya nggak tampil ya. Jadi di halaman pemilihan kedua itu muncul kalau dia sudah memilih pemilihan pertama ya. Kalau mau ditambahkan ke sini juga bisa, nanti tinggal ditampilkan saja sih sebenarnya ya di codingnya. Itu nggak terlalu sulit. Oke, kita coba kita pilih cara pemilihnya, klik di sini ya, radio buttonnya, kemudian klik tombol pilih ya. Voting berhasil. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke pemilihan kedua. Pemilihan kedua kita voting, klik ya, pilih, berhasil. Nah, langsung masuk ada halaman terima kasih ya, bahwa tandanya sudah memilih. Oke, kita logout ya. Kita lihat hasil suara sementara di sini. Nah, di sini sudah ada muncul ya suara di sini. Kemudian belum memilih 6, yang sudah memilih di sini ada 1 sih, cuman nggak masuk. Bukan nggak masuk ya, nggak kelihatan ya. Ini begini juga sama. Oke, nah gimana kalau yang sudah memilih ini login lagi? Kita login lagi ya. Kita coba kalau dia login lagi.
Kok nggak bisa? Oh, ini salah tadi, salah ketik ya. Kita masuk. Oke. Nah, kita coba memilih lagi di sini. Kalau dia masuk, dia tampilnya seperti ini. Mungkin nanti bisa kembangkan lagi. Jadi kalau misalnya dia memilih, ketika sudah memilih, dia login lagi, mungkin akan muncul di sini ya. Dia sudah memilih dan pilihan dia apa ya. Misalnya pemilihan calon presiden, dia memilih paslon nomor berapa. Kemudian pilihan yang kedua, yang senat, dia pemilihannya berapa. Mungkin langsung hasil ya di tampilan di sini. Itu bisa ya. Jadi sementara ya begini dulu. Ini Anda tidak bisa melakukan voting lagi kalau dia sudah melakukan voting. Kemudian dialihkan ke pemilihan kedua, sama kalau dia sudah memilih, maka tidak bisa voting lagi. Oke. Kita coba lagi di user DPT yang kedua ya. DPT yang kedua, kita login lagi. Oke. Kita coba. Kita lihat grafiknya. Oke, di sini 2 suara. Nah, ini suara masuk kok tidak berubah ya? Masih belum memilih di sini ya. Ini belum memilih. Ini masih ada yang perlu diperbaiki ini. Oke. Kita lihat di sini di KPUM. Kita lihat di chartnya statistik pemilih ya. Ini masuk, kita lihat yang masuk. Tabel DPT2 where status sudah memilih. Kita lihat. Oh, statusnya belum berubah di sini yang sudah memilih ya. Kita lihat di sini kan sudah ada ini harusnya 2 orang nih ya. Oh, ternyata masih banyak kurang ya. Kita lihat lagi di sini di indeks tadi ya. Pemilihan. Oh, di sini belum di set ya. Tabel DPT2. Insert into table paslon, nomor kode paslon, oke. Enggak, ini belum di set ya. Oke, jadi di vote 2 juga perlu di set juga. Oke, tabel DPT2. Oke. Set status 2. Oke, kita coba lagi, kita reset. Untuk mereset ini ya, salah tabel lagi. Ya, untuk mereset hasil suara. Ini status 2 admin. Kita dulu, saya rubah dulu ini. Status 2 ini belum memilih. Ya, untuk mereset hasil suara ini kita cek all, kita reset. Kemudian tabel paslon 2 kita cek all, kita redelete. Oke, kita coba refresh. Kosong lagi 6, belum memilih. 2 status pemilih ini, yang ini kok 2 ya. Terus saya cek lagi. Oh,
Oh, di sini nih ya. Ini harusnya di set, belum memilih semua ini statusnya. Status 2 belum memilih. Oke. Belum memilih. Belum memilih. Belum memilih. Tadi di sini ya status 2-nya belum ada ya tadi ya. Di sini status 2-nya ketika upload. Jadi nanti untuk yang DPT-nya 2 nanti jangan lupa ya. Jadi ini tetap dibuat 2 seperti ini. Nah, ya. Karena tadi belum dirubah ya. Oke, kita ulangin lagi pemilihannya. Ya. Kita ulangi lagi mulai dari user Novi ini ya, 1122. Kita refresh, ini harusnya 6. Oke, sudah. Ini juga 6. Oke. Kita login. Kita 1122 Novi. Oke, kita masuk. Kita pilih pilihan pertama. Oke. Pilihan kedua. Oke, kita logout. Kita lihat hasil sementara. Nah, ini sudah masuk nih ya. Suara masuk 1, belum memilih 2. Oke, ini juga sama, suara 1 masuk, belum memilih. Oke, kita coba lagi, login lagi. Kita coba pilih lagi. Pilihan pertama, pilihan kedua. Oke, logout. Hasil suara sementara ya, 2 suara ya, sudah mulai tambah ya. Oke. Nah, di sini untuk pemilihan untuk grafik ya, itu berdasarkan grafik. Di sini untuk grafiknya itu untuk lihat di codingnya di sini ya, di KPUM-nya ya, itu untuk pilihan pertama ya. Ini pilihan pertama, lihat di sini hanya 3 paslon. Kalau misalnya paslonnya lebih dari 3, itu grafiknya nggak bisa muncul yang paslon 4 dan seterusnya. Nah, nanti kalau mau nambahin paslon, tinggal ditambah aja di sini labelnya. Ini diedit ya. Kemudian ini PHP-nya di sini, tabel paslonnya nanti ditambah lagi. Ya, kalau paslonnya lebih dari 3. Statistiknya saya rasa nggak perlu ya, karena suara dan yang suara masuk dan belum mulai aja. Yang pilihan kedua juga sama. Kalau mau nambah paslon, nah pilihan kedua ini bisa 4 paslon gitu ya kan. Kalau mau dikurangin kan grafiknya beda tuh. Grafiknya mungkin seperti ini. Ini kalau kan kurang rapi misalnya, kurang bagus ya. Kalau ini kan sesuai dengan jumlah paslonnya. Jadi kalau jumlah paslonnya 3 ya grafiknya tentunya ada 3. Kalau misalnya paslonnya ada 2 tapi grafiknya ada 4 kan jadi kurang pas gitu ya kan. Nah, jadi mungkin bisa disesuaikan, bisa dihapus saja di sini. Kalau yang hapus kan mudah tuh, tinggal blok hapus ya. Tapi kalau nambahin, copy, ngedit lagi ya. Oke, jadi itu mungkin review saya untuk aplikasi voting yang baru ini ya. Mungkin masih banyak kekurangan juga ya, karena ini saya coba mengembangkan dari versi yang sebelumnya. Masih ada ya beberapa yang terlewat-lewat, tapi saya coba untuk berbaikin ya. Ya, kita belajar bersama. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kirim pertanyaan di kolom komentar atau WA langsung. Di sini admin juga membuka jasa pembuatan aplikasi e-voting dan aplikasi yang lainnya. Silakan bisa tanya atau WA saja di nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih ya sudah menonton channel ini. Jangan lupa share video ini dan klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.